Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, saudara, kita harus berani mengakui secara jujur bahwa peranan wanita adalah penting sekali, tetapi sesuatu hal yang amat sulit, saudara, yaitu bagaimana membuat rumah tangga ini bahagia. Karena apa? Karena saya sendiri mengakui sebagai seorang laki-laki, sukar sekali mengalahkan gengsi. Biasanya laki-laki itu tidak mau kalau dianggap lemah, ya dah? Selalu maunya menang. Saya di sini saja di antara perempuan segini banyaknya, saya merasakan ada sesuatu yang lain. Lainnya itu apa? Ada roh penolakan. Sampai saya begini, Tuhan, jiwaku kok rasanya ada gengsiku harus dinaikkan. Kok aneh sih Tuhan, saya bilang. Lalu Tuhan mengatakan, justru ini wanita-wanita di sini ini semuanya ini ngalami itu. Dia membawa sesuatu suasana di mana setiap kali dia bicara, maka suaminya gengsinya naik. Loh, kok aneh, saya bilang. Kenapa? Karena wanita-wanita ini, dia selalu dari kecil sudah diberitahukan, dididik, bahkan diberikan suatu image di dalam hatinya orang timur ini, bahwa engkau orang lemah. Perempuan ini lemah. Perempuan ini lemah. Sehingga di dalam diri perempuan ini timbul sesuatu yang tidak dirasakan, tetapi justru itu suatu pemberontakan. Gak mau menunjukkan dirinya mampu, mau menunjukkan dirinya dia sanggup. Ini loh saudara. Loh ini jujur saja. Saudara sadar tidak sadar, punya ndak itu? Ya dah? Padahal sebetulnya itu adalah satu jerat. Sebab di mana engkau didorong oleh satu keadaan, keinginan, kemauan, mau menunjukkan dirimu bahwa engkau mampu, justru itu suamimu menjadi gengsi. Karena dia tak pernah mau kalah, betul enggak? Kelihatannya suami ngalah, tapi dalam hatinya selalu enggak ngalah. Contohnya ibu tadi saksi. Tidak pernah ribut, suaminya kelihatan baik, belum tentu. Tahu-tahu punya simpenan, ya dah? Lah, apakah orang begitu itu baik? Loh jujur, siapa yang ibu yang setuju baik? Tidak ada dah? Di sini suatu kenyataan, saudara. Kerap kali itu saudara itu harus sadar. Kalau suamimu itu kelihatannya nurut, ngalah sama kamu, waspada. Sebab kalau nurut kelihatan baik, sebabnya apa? Supaya perbuatannya tidak diketahui dan dicurigai. Ibu-ibu lebih seneng kelihatannya suamiku baik ke. Di belakangnya tutuk gue. Sebabnya ini saya alami sendiri. Saya ini orangnya keras hati. Keras, kasar, dan saya diktator. Ibu-ibu lihat model saya bisa ndak lembut? Ndak bisa dong. Orang punya tamang kayak begini, ndak bisa. Saya orangnya keras hati. Istri saya selalu ngomong gini,
Mbok kamu itu seperti itu toh. Nah, lihat teman saya itu suaminya itu lembut, baik. Kalau masuk mobil pintunya dibukain. Pas saya sama istri saya bilang saya masuk dulu, saya bukain dia dari dalam jebret. Saya bilang, kowe itu kok aku mesti kok jalan mbok tinggal terus. Tapi saya tinggi dia pendek. Jalan langkah saya sekali dia 2 kali ya ketinggalan terus kalau jalan. Tapi sekarang enggak pernah. Dulu enggak pernah saya bisa jalan bersama. Karena apa? Saya jalannya cepat dan selalu maunya dia harus ikut saya sampai kecincalan kadang-kadang. Tapi sekarang saya kalau jalan terpaksa saya rangkul. Sebabnya apa? Kalau dirangkul kan saya enggak bisa cepat. Sebabnya dia pelan dong ya sudah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hanya diubah watak dan perangai oleh kuasa yang lain. Tanpa kuasa yang lain saudara tidak bisa diubah. Pendidikan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah. Hanya 25%. Saya juga seorang sarjana. Tapi tidak merubah. Malah kadang-kadang sarjana ini membuat malah gengsi. Saudara tahu. Ibu-ibu yang kerja setengah mati karena suaminya dulunya tidak bisa sekolah. Lalu mengatakan sekolah pak sampai jadi sarjana. Setelah jadi sarjana, ibu-ibu yang nyekolahin dia bilang sekarang jadi babu. Ya tak? Karena apa? Karena tidak dapat diubahkan. Lalu istri saya berkata, dulu suami dulu baik, istrinya selalu di sebelahnya. Kalau mau masuk mobil, pintunya dibuka dulu kayak sopir. Masuk, istrinya wah bangganya, peletak. Baru dia masuk, saya bilang, kamu kepengen saya gitu? Saya bilang, kepengennya itu lembutnya itu loh, ya. Hati-hati kalau suamimu berubah jadi lembut. Sebab pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Masuk? Iya. Kalau tidak percaya itu perhatiin. Teman kita itu perhatiin. Kamu tahu? Berapa tahun dia hidup? 20 tahun. Ya. Kamu tidak tahu? Lalu satu saat dia lihat sama saya ketemu. Gandeng orang lain. Saya bilang mau kue? Aku gandeng orang lain tapi pura-pura baik. Jangan ini loh saudara. Ada teman saya, si istrinya itu tidak tahu. Orang Kristen yang baik, nurut saudara. Nurutnya luar biasa. Tidak pernah cekcok sama istri. Selalu ya aman. Sampai istrinya tua dan istrinya meninggal tidak tahu. Kalau dia punya simpanan dan anak umur 20 tahun. Taman saya ini insinyur. Dia bilang, demikian mamahnya meninggal geledek. Seminggu kemudian papahnya dadak. Dia bilang, lu papa kemana ya? Balik-balik bawa istri mudanya dan anaknya umur 20 tahun. Papa, itu siapa? Itu istriku, ini saudaramu. Setengah pingsan anaknya. Papa nyimpen ini 20 tahun. Untung ya Pak, Mama enggak tahu. Sampai Mama meninggal penuh dengan bahagia. Kalau Mama tahu bagaimana rasanya hancurnya hati Mama. Yang memuji Papa di mana-mana, suamiku baik, suami teladan. Sampai tempat tidurnya dipakai. Untung saya tidak turut tidur. Lah kan kalau nurun kan repot, betul tidak? Tidak tahu. Manusia di dalam dunia tidak ada yang baik. Tidak tahu. Istri-istri pun tidak baik. Dia bilang protes dia baik. Baik menurut Anda.
yang dinamakan baik apabila sudah diubahkan di dalam Yesus Kristus. Sebab ini saya alami. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah saya. Istri saya tidak dapat mengubah. Pada waktu saya kawin sama dia setelah pacaran 13 tahun, dia hanya berdoa. Sampai orang tuanya berkata, engkau mampu kawin sama dia. Dia diktator kayak gitu. Istri saya berkata, aku terus terang secara manusiawi aku tidak akan bisa sanggup hidup sama dia. Kerasnya luar biasa. Punya kehendak sedikit ditentang, out. Bayangin saya dulu. Tapi kenapa setelah kawin 6 bulan, Yesus ubah langsung. Dia berbicara langsung seperti air terjun yang gede. Pada waktu habis makan jalan-jalan dia berkata, hari ini engkau menjadi orang Kristen yang baik. Baru benar-benar engkau Kristen. Saya berkata, apa buktinya? Lihat, semuanya indah di hadapan. Engkau mengenal kasih yang sesungguhnya. Sejak itu saudara tahu, berubah 100%. Lihat istri saya, bisa mengasihi luar biasa. Tidak kelihatan jeleknya, kelihatannya indah semuanya. Sampai bingung saya. Saya bilang, loh Tuhan kok jadi baik semua? Ya, Yesus sanggup mengubah segala perkara. Sehingga kehidupan kami tambah lama, tambah manis, tambah manis, tambah manis. Sekarang saya sudah umur 52, istri saya 51. Tetapi kayak hidup kita kayak pacaran terus. Luar biasa. Sampai anak saya itu bilang gini, Papa ini tambah tua kok tambah mesra. Ya. Ini hidup yang luar biasa. Saya sendiri tidak mengimpikan. Kalau sebetulnya hidup kekristenan ini seperti ini, saya belum pernah ngimpi, saya bilang. Tetapi ternyata Yesus ubahkan luar biasa. Apakah di dalam masa saya menikah sampai sekarang tidak ada gangguan? Banyak. Apakah tidak pernah saya ketarik perempuan lain? Pernah. Jangan dikira kalau saya sudah manis sama istri saya itu saya ketarik orang lain. Bisa. Jadi jangan kira. Tertarik bisa, hambatan bisa. Tapi tidak menjadi masalah. Kenapa? Sejiwa sehati sudah terjadi. Kenapa? Karena kalau saya ketarik orang tak kasih tahu istri saya. Aneh enggak? Kalau orang lain ketarik orang dikasih tahu enggak? Enggak. Kalau sudah berbuah dikasih tahu karena terpaksa harus tanggung jawab kawin. Tapi saya sebelumnya Papa, aneh saya bilang. Loh aku kok aneh sekarang? Saya bilang sama istri saya. Kok aku bisa kepingin pacaran? Lalu istri saya bilang, pacaran sama aku? Enggak, kepingin sama orang lain. Lalu istri saya bilang, masa? Iya. Ini aneh ini. Saya bilang. Lalu apakah istri saya marah? Tidak, saudara tahu. Kalau marah, itu tandanya engkau belum sejiwa dan sehati. Karena engkau belum tahu perasaan suamimu. Tapi istri saya bilang apa? Kok aneh ya? Aku kok tidak pernah ngerasain gitu. Tidak tahu, ini bukan laki ini kok aneh, saya bilang. Itu umur 40 lebih sedikit. Terus saya bilang, ya sekarang bagaimana caranya ya? Lalu istri saya bilang, saya berdoa, saya mengasihi kamu. Kamu berdoa, kalau kamu kepengen ya deketin saja. Lucu enggak? Kira-kira ada enggak istri yang bilang gitu di sini? Enggak ada. Tapi istri saya sudah sejiwa sehati, dia berkata, pokoknya saya tahu engkau di dalam pimpinan Tuhan tidak bakal bisa terhilang. Karena Yesus, dia sanggup melakukan segala perkara. Dan akhirnya saya dekat sama wanita itu. Ya. Saya deketin, saya tidak mau. Tapi kok rasanya kok kepingin menggok lagi. Saya sampai aneh, Tuhan ini kok aneh. Saya berdoa.
Saya sudah janji sama Tuhan, Tuhan aku tidak akan ketemu lagi. Pulang kantor, mampir. Kalau sudah di tempat perempuan itu sampai saya bilang, kok bisa gini nih piye sih? Di sana itu jadi hatinya malah tidak tenang, tambah perperangan antara hati sama pikiran. Mau tidak mau berbuat baik, tetapi justru yang tidak baik yang dilakukan. Sampai saya berkata, kok aneh sih Tuhan? Tuhan mengatakan, alami, sebab engkau akan menjadi hambaku. Kalau engkau tidak ngalami, tidak bisa memberi nasihat orang lain. Saya belum jadi hamba Tuhan, masih jadi dokter. Kalau jadi dokter, laris. Loh, betul enggak? Kalau jadi hamba Tuhan, belum tentu laris. Karena apa? Hamba Tuhan itu selalu disorot. Kalau dokter kan enggak disorot. Duitnya yang disorot. Iya toh? Mau. Perempuan yang muda-muda mau. Tapi kalau sama hamba Tuhan, pikir-pikir dulu wong disorot. Tapi saya katakan sama istri saya, dan kalau pulang dari tempat itu, apa istri saya pulang telat marah? Tidak. Dia tanya, kamu mampir ya? Bayangin enggak? Malah tanyaannya aneh, kamu mampir ya? Iya. Dan saya katakan, tapi kamu di sana bagaimana? Tidak tenang. Iya, soalnya Pak, saya merasa saya berdoa dan Roh Kudus akan memproses engkau. Saudara tahu? Sampai satu saat, lalu Tuhan sendiri memberitahu istri saya dalam mimpi. Apa yang saya lakukan, apa yang pertentangan, semua diberitahu, saudara tahu. Bangun tidur dia bilang, aku tahu kemarin kamu ngapain semua. Masa? Saya bilang, kamu di sana gini. Kebuka semua. Lalu istri saya bilang, tapi aku tidak marah kok, aku malah kasihan kamu. Bayangin saudara. Dan justru di situ Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk lepas. Karena setiap kali saya mau pergi ke sana, saya ingat istri saya mesti dikasih tahu Tuhan. Wah, dilihatin mata dua ini. Dia bilang. Sekarang saya tanya, kalau sesuatu orang mau berbuat dosa tapi ada yang ngintip, kira-kira bisa enggak? Hah? Enggak bisa, saudara tahu. Allah punya cara sendiri untuk membela anak-anaknya, saudara tahu? Engkau enggak perlu cerewet. Tapi saudara yang gunakan apa? Ngomel, ngaki, suaminya enggak tanggung jawab, enggak ngerasain dulu sengsara sama saya, sekarang sudah kaya sama orang lain. Ngomel terus. Lah gengsinya tambah naik. Saudara malah ditinggal sebab saudara tidak malah tua. Saudara tidak tambah muda. Yang datang tak muda apa tua? Saudara itu sadar enggak kalau Anda ini tambah lama tambah tua? Loh, sadar enggak? Sadar toh? Nah, kalau sadar ya jangan mengharapkan pada diri, tapi mengharapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Ini loh saudara. Maka kita belajar firman Tuhan hari ini supaya saudara tahu bagaimana rahasianya ini keberhasilan rumah tangga dan rumah tanggamu menjadi damai sejahtera. Hidupmu akan menjadi berkat luar biasa. Ini pengalaman kami. Maka dari itu saudara kita belajar. Sungguh luar biasa. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena ini pengalaman saya. Saya rindu untuk memberikan kepada saudara. Makanya saya mau. Dan saya sampai satu saat bilang begini. Aku ini nanti kalau sudah tua saya mau buka biru perkawinan kok saya bilang. Supaya membimbing setiap keluarga demi keluarga menuju kepada kebahagiaan. Kita belajar firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-13, 14 dan 15.
Di sini ada satu rahasia, saudara. Saudara nanti belajar bagaimana saudara ini sebetulnya sudah dipilih menjadi manusia-manusia perempuan yang punya fungsi yang luar biasa. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Ayat yang ke-13, 14, dan 15. Demikian bunyinya. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur, kami ini adalah Paulus dan Silas, di tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Paulus pergi menginjil dan ketemu perempuan-perempuan ini. Salah satu perempuan ini adalah Lydia. Lydia ini penjual kain ungu. Dia pengusaha. Dia seorang pengusaha. Biasanya seorang pengusaha itu selalu berperan menjadi seorang pimpinan, betul tidak? Lebih mudah seorang ibu rumah tangga memimpin atau seorang pengusaha, perempuan yang mengusaha, yang memimpin. Lebih mudah seorang pengusaha toh. Karena apa? Seorang pengusaha itu jalan pikirannya dia yang mengelola semuanya. Makanya seperti Ibu Evi tadi, dia saksi bagaimana? Susah untuk tunduk sama suami. Kenapa? Semuanya sukses dia. Suaminya cuma ngekor. Padahal kalau engkau tidak tunduk, berkat satu saat dipotong oleh Tuhan. Karena apa? Karena engkau tidak melakukan firman. Maka dari itu saudara, kita belajar dari Lydia ini. Lydia ini adalah seorang pengusaha. Dia penjual kain ungu. Kalau saudara perhatikan penjual kain ungu. Kain ungu itu pakaian siapa? Raja. Seorang perempuan ini sebetulnya adalah seorang yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi penjual kain ungu. Artinya dia berjualan. Dia menyediakan, dia mendalami perkara-perkara, menyiapkan yang akan datang. Dan Lydia ini menyiapkan khusus kain ungu. Kain yang selalu dipakai oleh raja-raja dan pangeran-pangeran dan putri-putri raja. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan saudara perempuan-perempuan. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa kita sekarang ini sedang disiapkan untuk hari perkawinan dengan Yesus Kristus nanti. Dan saudara perempuan yang pegang peranan. Engkau yang disiapkan untuk menyiapkan pakaian raja-raja dan pangeran-pangeran dan putri-putri. Apa artinya seorang pengusaha ini yang berjualan kain ungu, dia pasti dapat mendalami perkara segala macam kain. Dia mempunyai perencanaan, bahkan
Seorang yang punya berjual kain untuk kemanten, dia pasti dapat merancang gaun kemanten. Betul enggak? Dia dapat menyewakan, dia dapat menjual, maupun dia dapat memberikan. 3 fungsi ini kerap kali wanita tidak menyadari bahwa engkau ini adalah sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang sedang menyediakan pakaian-pakaian raja. Fungsinya di tempat Anda. Jikalau seorang raja itu kawin dengan pakaian yang tidak karu-karuan, malu enggak? Yang malu itu rajanya, pengantennya, semua keluarganya dipermalukan. Gara-gara siapa? Perancangnya, betul tak? Keluargamu akan menjadi terhormat, dihargai, kebahagiaanmu terletak di dalam keadaan saudara, ibu-ibu. Saudara tahu. Tapi kita harus menyadari bahwa di dalam diri kita jangan ada rasa engkau adalah manusia lemah. Ini harus dicabut. Sebab itu adalah rencana setan. Supaya hidup rumah tanggamu tidak bahagia. Sebab demikian kau mempunyai perasaan rendah diri. Aku orang lemah. Pasti timbul pemberontakan. Yang mau menyatakan bahwa engkau orang kuat. Engkau mampu berdiri sendiri. Dan hal itu tidak akan membawa kebahagiaan rumah tanggamu. Karena suami merasa tidak ada harganya. Dan dia akan berulah gengsi. Dan engkau akan menderita akibat dan anak-anakmu. Kita harus sadar. Kita harus tahu di mana engkau ditempatkan. Kerap kali saudara tahu. Coba perhatiin. Setiap kali istri mau merancangkan sesuatu yang di luar daripada suami, mesti gengsi suaminya muncul. Entah ditentang, entah melakukannya bantunya separuh hati, mesti ada toh. Karena apa? Karena saudara tidak bijaksana. Karena saudara kerap kali merasa apa? Suamiku sudah anak Tuhan, tidak perlu didoakan. Itu saudara salah. Saya sendiri kerap kali ngalami. Kenapa? Istri saya orangnya lembut. Dulu dia tidak pernah berani apa-apa. Sekarang karena dia tahu aku hamba Tuhan sudah diubah Tuhan. Kalau punya apa-apa tinggal ngomong. Pak, anterin ya. Pak, mau ini? Saya bilang, kapan kamu mulai berubah, mulai jadi kepala? Loh enggak gitu, maksudku sih enggak gitu. Papa kan sekarang sudah baik toh. Sudah baik, justru harus kamu rendah hati. Dan papa siap untuk melayani, tetapi dengan kesungguhan hati, bukan dengan setengah hati. Inilah saudara. Saudara harus sadar, kalau tambah baik, tambah dekat Tuhan. Malah baik, malah dikacungin. Tidak didoakan lagi. Waktu jelek didoain terus siang malam. Betul tidak? Suami kalau melancong. Ibu tadi saksi toh. Suaminya kabur. Malah sembayangnya banyak enggak? Waktu baik-baik terus sembayang banyak enggak? KTP. Makanya dibiarkan Tuhan supaya ada masalah. Supaya sembayangnya banyak. Saudara tahu, ini kerugian orang Kristen. Tetap berdoa terus. Kalau engkau punya masalah, engkau punya rencana, engkau mau melakukan sesuatu, doakan dulu Tuhan. Aku punya rencana ini, berikan suamiku mengerti dulu ya Tuhan. Belum papa ngomong. Doa dulu. Sampai Tuhan mengetok hati suamimu. Jadi engkau nanti kamu ngomongnya rendah hati. Yang penting kan terlaksana toh. Kenapa sih kok pusing-pusing? Belajar
Sungguh firman Tuhan luar biasa. Istri saya tuh kalau punya rencana, dia tidak pernah langsung to the point. Dak. Laki-laki to the point. Dak. Dia berdoa dulu, setelah itu dia ngomong, Papa, kalau sudah mulai gitu, anak-anak saya sampai karena sudah sehati sepikir, di belakang istri saya itu sudah main mata sama saya. Karena sudah tahu, mama mesti punya maksud ini. Sebab apa? Omongannya itu sudah lembut, bilang. Sekarang, wah, model segala ini kok macam-macam, kok bagus-bagus ya, Pak. Lalu saya sudah terasa. Wah, ada apa-apa ini. Ini pulang dari Jakarta itu sudah ngomong-ngomong gitu. Saya sudah bilang gini. Apa? Yang bagus itu apa? Kok Pak, itu tapi kok mahal ya? Aku mau warisan aja. Jadi dia merendah dulu supaya suaminya yang digerakin Tuhan yang nyodorin. Tapi kalau saudara ndak nyodorin dulu, suaminya suruh ngeluarin koceke, ndak bakal dikeluarin, maki-maki kamu. Sebab seorang suami selalu ingin dia yang menetapkan, betul ndak? Saudara itu penolong. Penolong itu adalah Anda memberikan pengarahan. Saran-saran, pengarahan. Yang menetapkan suami. Saudara ndak, sudah ditetapkan tok, suami bayar. Lah diketok kepalamu nanti. Malah ndak didapat, malah jengkel. Ini saudara salah. Alkitab mengajar. Lydia ini menyiapkan kain ungu. Dia menyarankan, dia merencanakan, dia merancang, tapi dia menyarankan pilihannya adalah yang make, yang beli, betul tak? Saudara, perempuan ditetapkan oleh Allah sebagai penolong, engkau menyarankan, yang menetapkan suami. Tapi belajar rendah hati, lemah lembut, dan cerdik seperti Yesus. Yesus guru dan Tuhan, dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Loh, apakah dia waktu mencuci kaki murid-muridnya malah dihina atau malah dihargai? Malah dihargai, saudara tahu. Kalau engkau rendah hati kepada suamimu, engkau tidak bakal malah diinjak-injak, tapi malah dihargai, saudara tahu. Tapi gengsimu mumpul. Karena apa? Aku mau menunjukkan tanpa engkau aku bisa. Loh, saudara coba perhatiin. Istri-istri ini saya sampai heran. Herannya apa? Gengsi. Suaminya model seperti saya dulu, orang yang keras hati. Saya tidak pernah namanya gandeng suami, istri pernah, tidak pernah dulu. Lalu kalau tidak pernah digandeng, si istri-istri merasa dia gandeng aku tidak mau. Aku suruh gandeng dia, gengsi dong. Digandeng orang lain. Betul tidak? Karena apa? Karena setiap orang itu punya kelemahan, saudara tahu. Lebih-lebih orang timur, lebih-lebih orang yang laki-laki yang dididik. Perempuan pokoknya uang cukup. Itu zaman dulu itu perempuan itu tidak ada harganya, saudara tahu. Selalu cuma dikatakan apa? Sebagai alat pelengkap. Makanya perempuan zaman dulu itu istrinya Raja Daud itu 300. Raja Soleman 1000. Daud itu bapaknya 300, anaknya tidak mau kalah 1000. Nah, saudara bisa bayangin, sekarang di sini paling-paling berapa toh? Hah? Berapa? Ini ada 100 lebih ya? Kira-kira berapa ini? 200-an ya? Ini semua seumpamanya istrinya Daud, bayangin.
Kumpul model-model macam-macam, modelnya aneh-aneh, antik-antik, ada yang tua, ada yang muda. Kira-kira bisa akur enggak? Tidak bisa, saudara tahu. Saudara tahu. Harga diri saudara sekarang naiknya seberapa? 1000 kali. Sekarang Yesus berkata, seorang suami, 1 istri. Hargamu naik berapa kali? 1000 kali. Tahu nggak punya harga kamu sekarang? Kalau sudah tahu punya harga, pasang harga lebih tinggi. Kurang ajar ini. Sudah naik 1000 kali, saudara tahu. Inflasinya tidak tanggung-tanggung, 1000 rupiah. Dan saudara naik 1000 kali, saudara tahu. Tetapi tahu fungsimu sebagai penentu kebahagiaan rumah tangga dan negara dan dunia. Lydia dia berdagang. Setelah dia kenal Paulus, dia menjadi pelayan. Dia berkata kepada Paulus, kalau engkau mengira bahwa aku orang yang percaya, mari engkau mampir tidur di rumahku menjadi melayani, tidak menjual terus. Orang yang berjual beli, pikirannya apa? Untung. Tapi orang yang melayani, menyenangkan tamunya. Betul enggak? Kekristenan Yesus berkata, aku memberi contoh kepadamu melayani. Siapa yang hendak menjadi besar, dia harus melayani. Kalau engkau mau ditinggikan, kau harus melayani. Saudara tahu, ini pengalaman saya dan istri. Dia melayani. Sekarang saya cintanya sama dia luar biasa. Saya tinggikan dia. Saya hargai dia. Kalau saya mau menyakiti hati dia, saya tidak sampai hati. Kenapa? Saya pada waktu ketarik seorang perempuan yang lain, apa yang ada di dalam pikiran saya? Dia akan menderita. Padahal dia sangat mengasihi saya. Dan karena pertimbangan itu, ambil putusan, tidak, aku tetap milik dia. Saudara tahu, hanya karena kasih itu yang akan mempengaruhi kita. Tanpa kasih, kita tidak akan dapat memenangkan sesuatu, saudara tahu. Tetapi Yesus sudah mengajar kepada kita, layani dengan motivasi yang bersih. Mendahulukan Yesus, minta hikmat dan marifat dari dia untuk dapat mengerti hati suami, anak-anak, mertua. Engkau akan melihat kebesaran Allah dinyatakan di dalam engkau. Semua orang akan mengasihi. Karena apa? Janji Yesus. Kalau jalan seseorang memperkenankan hati Allah, musuh-musuhmu didamaikan kepadamu. Tidak ada musuh. Tapi ternyata di sini mantu-mantu banyak punya musuh. Sama siapa? Mertua. Hah? Biasa. Payah biasa. Itu belum berubah. Yang belum berubah mantunya atau mertuanya? Mertua. Padahal yang belum berubah itu yang kenal Yesus. Yang kenal Yesus harus berubah. Dan dia menjadi berkat untuk sesama manusia. Saudara tahu? Jadi kalau mertuanya yang sudah kenal Yesus, mertuanya yang harus berubah. Mantunya dibaiki. Tapi kalau mantunya yang kenal, ya mantunya yang harus berubah. Baiki. Saudara tahu,
sifat, perangai itu menular. Betul toh? Seorang anak kecil yang diasuh oleh susternya terus, sifat susternya yang masuk ke anak itu atau ibunya? Sifat susternya masuk. Karena apa? Karena diasuh dengan kasih. Kalau mertuamu kamu asuh dengan kasih, cerewetnya kayak apa, bakal ketularan kasih. Tapi karena gengsi ndak ngakui. Ya toh? Tapi sekali waktu dia dijamah Tuhan, pasti ngakui. Mantuku itu lo baik loh. Ya toh? Ini loh. Hidup kekristenan harus berubah. Tetapi banyak orang Kristen ndak jual jadi pelayan. Setelah jadi pelayan Tuhan, lalu menjual kain ungu. Kebalikan. Orang Kristen kalau bilang melayani, motifnya cari duit. Apa ndak jual itu? Lydia berjual kain ungu, kemudian berubah menjadi melayani. Saudara harus belajar. Kalau engkau sudah mengenal pelayanan, tingkatkan pelayanan menjadi pelayanan yang sempurna. Tidak bermotifkan kepentingan diri sendiri seperti seorang penjual. Tuhan akan mencukupi engkau. Tidak usah khawatir. Sebab Yesus sudah berkata, kalau engkau menjadi pekerja untuk aku sanggup memberikan engkau. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berkata, aku akan menggerakkan hatinya orang Mesir untuk rela hati memberikan kepadamu apa saja yang kamu perlukan. Saudara tahu? Kalau tidak begitu, pengalaman pribadi saya dengan Allah, saya tidak bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Lebih enak jadi dokter. Sebab di dalam masyarakat saya dihargai. Tapi saya tinggalkan semuanya. Karena saya kenal Yesus. Dan saya tidak kalah dengan dokter yang lain. Karena apa? Yesusku membuktikan firman-Nya ya dan amin. Maka dari itu saudara, kehidupan dimulai harus dari diri sendiri, kemudian keluarga. Setelah keluarga, baru keluar menjadi saksi. Jangan keluar dulu sebelum keluargamu beres. Sebab kalau kamu keluar kelihatannya baik, masuk rumah tanggamu, mana suamimu? Kabur sama orang. Lulah kok kamu melayani orang lain? Iya, justru pengalaman ini saya mau melayani orang lain. Saya bilang, itu baik. Baik. Tapi belum menjadi suatu kesaksian final. Kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang punya kuasa. Tidak usah takut, firman-Nya semua ya dan amin. Kalau engkau sedang ditinggalkan, ucapkan syukur. Kamu tinggal berdoa, kamu cinta sama Yesus, luar biasa. Suamimu tidak bisa apa-apa. Ini pengalaman saya, tidak bisa apa-apa. Sebab apa? Istri saya berdoa, hidup dalam kesucian, kekudusan. Dia sembahyang. Setiap saya kemana-mana, saya seperti diawasi saat pasang mata. Saudara tahu. Tidak bisa berbuat. Di Irian Barat saya ditinggal, saya dinas sendiri 6 bulan. Istri saya di Jepara. Ada seorang wanita Hong Kong ganggu saya. Bayangin. Saya diganggu. Cabut gigi, malam-malam datang. Lah kurang ajar. Wah ini lu pendarahan dokter. Saya lihat tidak ada darahnya. Habis itu masuk kamar saya. Dokter sendirian ya. Tidak kesepian. Tidak kedinginan. Tidak, saya bilang. Bayangin saudara. Kucing sudah tidak makan 6 bulan dikasih gereh. Wah, saya bilang. Tapi nyatanya tidak bisa. Kenapa?
ada sepasang mata yang selalu mengawasi. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara tahu. Ini saudara. Maka dari itu kalau engkau itu melekat sama Yesus, firman-Nya selalu menguasai engkau, kau punya kuasa yang lain. Yang mengerjakan engkau. Yang mengerjakan suamimu. Tetapi kerap kali ini pikiranmu tidak berani menyerahkan. Tidak rela. Tidak rela melayani. Kira-kira kalau seorang pelayan. Kalau kerjaannya tambah sedikit, tambah senang atau tambah banyak? Hah? Tambah senang dah? Loh, seorang pelayan restoran. Itu kalau pekerjaannya tambah sedikit, tapi gajinya gede. Tambah seneng apa tambah? Seneng dah? Lah iya. Lah saudara ini pelayan apa enggak? Enggak. Kalau suaminya enggak pulang pusing. Lah kalau suaminya enggak pulang kan malah enggak ngelayani toh. Lah kok pusing? Lah kalau suamimu pulang malah kamu siap terus mintanya apa, butuh apa. Bentar lagi, ayo datang. Nah, kalau enggak ada kan malah kamu santai toh. Santai-santai kayak ratu toh. Wah. Enggak melayani, puji Tuhan. Loh ya toh? Loh, itu kalau pelayan, betul enggak? Nyatanya saudara ini enggak pelayan toh. Apa? Ratu. Mintanya diperhatiin. Baca Alkitab. Ratu Nebukadnezar, Ahasveros, Ratu Wasti, pada waktu dia Raja Ahasveros mengadakan pesta yang luar biasa, ratunya dipanggil, pakai pakaian kebesaran, aku mau tunjukkan kecantikanmu, kehebatanmu kepada rakyatku. Ratunya bilang apa? Katakan kepada raja, aku tidak mau datang, karena aku sedang pesta sendiri. Langsung rajanya bilang apa? Copot keratuannya itu. Asingkan dia. Dan diganti dengan Esther. Saudara tahu? Kalau engkau tidak menjadi seorang pelayan yang baik, kalau dicopot kapok, nanti. Ngerti enggak? Yesus sudah berkata kalau engkau melayani, engkau mau jadi besar, engkau harus menjadi seorang pelayan. Yesus sudah memberikan contoh, dia membasuh kaki muridnya. Dia membasuh, dia melayani, dia mengeringkan, dan dia berkata, aku Tuhan dan Guru. Tetapi aku melakukan ini supaya mengajar kamu. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 13. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan kata-katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau engkau mau dihargai, kalau engkau mau dijunjung tinggi, firman Allah sudah berkata, layani. Jangan gengsi. Suamimu tidak mau, rayu terus. Mesti kena. Nah ini pengalaman saya. Saya ini jatuh cinta tambah dalam karena apa? Istri saya mau rendah hati. Saudara tahu, istri saya itu punya sifat yang aneh. Kalau omong sama orang, tidak lihat dia, tidak mau dia. Lah saya kadang-kadang sudah capek madep dia, saya madep ke sana. Atau madep ke atas, saya lele-lele dia ngomong. Saudara tahu apa yang dilakukan kalau dia ngomong mau cerita sesuatu? Saya ditarik, muka saya ditarik,
Lalu dia bilang, ngadep saya dong. Aku ngomong kok enggak diperhatiin. Tak perhatiin. Mau ngadep. Saking saya jengkel, tak ambung sisan mah ngono. Lalu dia seneng. Senengnya apa? Lu kamu ini kok aneh. Ya, tak gitu mah. Yesus berkata apa? Hidup di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Filipi pasal 2 ayat pertama. Di dalam Kristus. Dalam Filipi saya bacakan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Saudara tahu. Ada kasih mesra. Tapi ibu-ibu bilang selalu gini. Dulu waktu pacaran aja mesra, ngerayu. Sekarang kalau sudah jadi istrinya gak pernah dirayu lagi. Betul enggak? Betul enggak? Kenapa Anda tidak pernah dirayu? Bosan? Payah, kalau sudah bosan payah. Sebab orang bosan itu payah. Sebetulnya tidak bosan suami-suami itu. Saya ngalami sendiri, tidak bosan. Karena apa? Karena pada waktu pacaran yang dilihat itu sudah mulus semuanya. Ayo, kalau mau pacaran itu madep di depan kaca berapa jam? Ditempel-tempel, diselep-selep, di sini, di sini, di ini, menceng sedikit, dilap-lap. Sehingga pacarnya datang sudah mulus. Nggak seneng pacare. Seneng, ngerayu. Iya, karena apa? Mulus terus. Sudah kawin jebret, wadul-wadul ini mongkok semua. Bangun tidur ini mongkok. Karena habis hairspray-nya belum dianu. Wah! Bangun tidur lihat. Lu kok gini? Pakaiannya gedondoran semua. Wah. Ternyata kalau pergi ke belakang nyeret sandal, srek. Waktu dia ketemu sama pacar, mulus semuanya. Lah ya terang kekabelan. Lah setelah menikah ndak malah kabelan, malah lu kok tambah jelek. Bukan bosen, mutunya turun. Mutunya ini merosot. Jadi nggak bosen sebetulnya. Nggak, saya yakin nggak ada suami yang bosen. Mutu nih merosot. Tapi kenapa istri saya kok mutunya tambah tinggi? Itu masalahnya. Matanya diganti mata Yesus kasih. Yang jelek tidak kelihatan, yang bagus kelihatan. Sebab dulu waktu belum kawin, saya tidak bisa lihat seluruh tubuhnya. Ditutup-tutupi. Sudah kawin, kelihatan. Nah, mutunya naik. Tapi saudara mutunya turun. Lah ya suaminya tidak bosan. Enggak. Bingung. Mutunya kok turun. Ini loh saudara. Tahu enggak? Dan saudara dapat meninggikan mutu apabila engkau hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Sebab di dalam Yesus sudah berkata, segala sesuatu dapat diubahkan. Kutuk pun menjadi berkat. Yang jelek menjadi bagus. Karena di dalam Yesus. Saudara tahu, istri saya itu punya kulit adalah lemah luar biasa. Kalau kena gigit, rusak. Kena gigit nyamuk, rusak. Plek. Tapi saya bisa tidak merasa dia tambah jelek, tambah baik, aneh. Kenapa? Sebab timbul kasih ini loh. Mau mengasihi.
Kasih melihat yang baik. Karena apa? Kasih menutupi dosa yang banyak. Kekurangan-kekuranganmu akan ditutupi oleh kasih daripada Yesus. Dan engkau akan mengenal cintanya dia lebih dari segala-galanya. Hidup kekristenan adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Rumah tanggamu akan disempurnakan. Anak-anakmu akan menjadi contoh. Karena apa? Karena firman Tuhan ya dan amin. Mari kita berdoa.